warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke teman-teman, di video kita kali ini kita akan membahas mengenai kiat dan cara mempengaruhi sebuah lembaga. Nah, untuk pembahasan kita kali ini, sebenarnya taktik atau cara yang kita pelajari sebenarnya pada saat ini pasti tidak akan lepas dari yang namanya kemampuan mempengaruhi orang lain. Seperti yang sudah kita bahas pada materi yang sebelum-sebelumnya. Nah, dalam kondisi apapun, jika kita berbicara mengenai sebuah leadership atau sebuah kepemimpinan, pasti akan berkaitan dengan adanya sebuah kekuasaan. Nah, dari kekuasaan ini atau dari kekuasaan yang dimiliki seorang leadership itu akan menjadi sebuah kekuatan bagi organisasi yang dipimpinnya itu dalam proses menjalani atau dalam proses selama si pemimpin tersebut memimpin di organisasi tersebut. Nah, oleh karena itu kekuasaan ini tuh akan menjadi salah satu taktik yang bisa digunakan oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi anggotanya atau untuk memimpin sebuah lembaga yang akan dia pimpin. Di sini kita akan membahas beberapa taktik yang mungkin bisa dilakukan atau bisa diterapkan oleh seorang pemimpin dalam memimpin atau mempengaruhi sebuah lembaganya. Nah, untuk yang pertama, sebenarnya sudah disebutkan tadi ya. Yang pertama itu ada yang namanya taktik kekuasaan. Mungkin sudah tidak asing bagi teman-teman semua. Bahkan itu sangat relevan gitu. Seseorang yang mempunyai kekuasaan yang lebih besar atau seseorang yang mempunyai kekuasaannya yang luas, itu pasti akan yang lebih berpengaruh bagi orang lain. Kekuasaan itu pada prinsipnya adalah sebuah kemampuan mempengaruhi orang lain atas dasar kedudukan yang dimiliki oleh pemimpin tersebut. Kita contohkan dalam hal kecilnya aja ya. Di sebuah organisasi yang namanya seorang pemimpin atau misalkan ketua dari sebuah organisasi atau UKM yang ada di lingkungan kampus, dia pasti akan yang mempunyai kekuasaan lebih tinggi daripada anggota-anggotanya yang lain. Oleh karena itu, apa yang diucapkan atau apa yang dilakukan oleh si pemimpin atau oleh ketua dari organisasi itu pasti akan lebih banyak berpengaruh pada anggota-anggota atau bawahan-bawahannya dibandingkan misalkan kita yang hanya berperan sebagai anggota biasa gitu. Akan beda pengaruhnya. Karena apa? Karena ketua itu yang mempunyai kekuasaan lebih banyak atau lebih luas yang lebih berpengaruh untuk organisasi tersebut. Kayak gitu teman-teman. Itu kekuasaannya. Itu mungkin contoh dari lingkup kecilnya ya. Yang kedua itu ada taktik persuasi rasional. Nah, untuk taktik ini menggunakan cara atau berlandaskan sebuah persuasi. Nah, mungkin bagi teman-teman yang di jurusan bahasa atau di jurusan yang Indonesia mungkin ya. Nah, akan mengetahui gitu apa arti persuasi. Taktik ini mempengaruhi orang lain melalui ajuan atau yang lebih kita kenal untuk bahasa saat itu melalui sebuah rayuan ya, melalui sebuah kata-kata yang manis gitu. Nah, leader yang menggunakan alasan-alasan yang rasional, kemudian bukti-bukti yang dikeluarkannya itu logis atau berdasarkan fakta dalam proses mengajak orang lainnya itu memang dia itu atau si pemimpin tersebut tuh dalam hal dalam hal mengeluarkan pendapatnya itu memang dimengerti sekali oleh akal atau mudah difahami. Kemudian ketika menunjukkan sebuah bukti-bukti itu memang bukti-bukti tersebut itu sudah terbukti di lapangan gitu. Jadi itu akan lebih memperkuat ajakannya kepada orang lain. Itu mungkin taktik yang kedua. Nah, kita akan lanjut kepada taktik yang ketiga. Untuk taktik yang ketiga ini yakni
taktik daya tarik inspirasi. Nah, dari judulnya juga ya, inspirasi. Jadi, si pemimpin ini menggunakan taktik kepada para anggota atau lembaganya itu dengan memberikan sebuah inspirasi. Teman-teman pasti sudah mengetahui kan, jika kita berteman dengan seseorang, kemudian seseorang tersebut bisa memberikan inspirasi kepada kita, pasti akan menjadi acuan tersendiri bagi kita. Ketika kita sedang berada di bawah, kemudian kita mengingat, atau kemudian ada teman kita yang membantu kita, memberikan motivasi, semangat, inspirasi, itu kan pasti akan membuat diri kita tuh menjadi lebih kuat, akan menjadi terpengaruh. Apa yang dia ucapkannya itu kita serap gitu dalam memori kita, dan kemudian kita laksanakan. Nah, seorang pemimpin juga seperti itu, ada taktik inspirasi seperti itu ya. Daya tarik inspirasi ini mungkin sangat kuat ya bagi para anggotanya, karena para pemimpin ini atau seorang pemimpin ini, dia itu memang benar-benar gitu memberikan inspirasi, bisa menceritakan pengalaman-pengalaman beliau yang memang menakjubkan, kemudian bisa dapat ditiru oleh bawahannya, ataupun beliau bisa menceritakan, memberikan kisah-kisah yang lain, yang dimana kisah-kisah tersebut itu bisa memberikan inspirasi gitu. Dan jika memang sudah menerap pada sasaran atau orang yang akan kita pengaruhi atau lembaga yang akan kita pengaruhi itu pasti akan pasti berpotensi sangat tinggi gitu, akan berperan sangat penting bagi yang dipengaruhinya itu. Itu yang ketiga. Nah, kita lanjut ya yang keempat. Untuk yang keempat ini ada daya tarik konsultasi. Nah, untuk daya tarik ini atau taktik ini bisa dimanfaatkan jika seseorang dalam mempengaruhi orang lainnya itu dengan, kalau zaman sekarang ya kita peribahasakan tuh dengan ngopi bareng, ngopbar. Dalam acara ngopi bareng itu pasti kan akan mengalir gitu, terjadi interaksi, mulai mengalirlah cerita-cerita permasalahan. Jika memang dalam satu organisasi kita membicarakan permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi di organisasi tersebut, ataupun jika sudah menyangkut pada hal pribadi, pasti akan menyangkut juga pada hal pribadi. Nah, dalam kegiatan atau dalam diskusi itu ya, dalam ngopi bareng itu, ketika kita berada dalam satu lingkungan duduk bersama bareng-bareng, nah di sana itu seorang pemimpin yang menggunakan teknik ini, dia tuh akan memberikan solusi gitu. Ketika mereka sedang duduk bersama, berkumpul itu akan memberikan bukan inspirasi, pemecahan masalah. Si pemimpin tersebut akan menyelesaikan masalah dan mengkonsulkannya. Ketika terjadi, misalkan nih, kalau ruang lingkupnya itu dalam organisasi mungkin ada atasan dan bawahannya. Nah, si bawahan tersebut tuh menceritakan itu permasalahan yang terjadi dalam pekerjaannya itu apa. Nah, si pemimpin yang berada di perusahaan itu atau di organisasi itu, dia itu akan mencoba membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada bawahannya, kemudian mengkonsultasikannya kembali, bisa dengan yang lainnya, atau apakah cara penyelesaian ini bisa cocok dengan permasalahan ini, dan lain sebagainya. Itu pasti akan dikonsultasikan secara bersama, menyelesaikan masalahnya gitu. Nah, itu ya yang keempat dengan taktik konsultasi itu. Kayak mungkin kalau kita zaman sekolah tuh di BK, nah contohnya tuh bisa di BK lah, kita mengkonsultasikannya semua itu di sana. Kemudian dari pihak BK akan memberikan pengarahan dan juga solusi dari masalah yang kita keluhkan itu, gitu teman-teman. Nah, yang terakhir, mungkin di sini saya juga tidak akan menyebutkan ya, hanya insya Allah 5 aja ya. Ini yang terakhir, saya akan memberikan 5 kiat atau taktik mempengaruhi sebuah lembaga. Nah, yang kelima atau yang terakhir itu ada daya tarik pribadi.
untuk daya tarik pribadi ini, tidak semua orang mampu melakukannya atau tidak semua orang bisa melakukan tarik ini gitu, mampu melakukan daya tarik ini. Karena apa? Kembali lagi kepada materi-materi yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa sebuah kemampuan itu adalah sebuah seni, seni yang memang tidak semua orang bisa melakukannya. Untuk daya tarik ini juga bisa berlandaskan sebuah hubungan, misalkan dari hubungan sebuah persahabatan atau keluarga, yang melibatkan atau yang yang melibatkan ketika seseorang memberikan masukannya itu memang mempunyai daya tarik tersendiri gitu bagi objeknya itu, karena bisa berlandaskan sebuah, oh dia itu sahabat saya nih, pasti dia akan yang lebih mengetahui kondisi saya seperti apa. Jadi memang sudah berlandaskan sebuah hubungan yang erat. Atau kalau di keluarga, nah ini mama saya nih, mama saya itu pasti akan mengetahui atau akan memahami apa yang terbaik untuk saya, seperti itu. Kalau di kampus atau di lingkungan sahabat ya mungkin sahabat. Kalau di lingkungan kerja, oh mungkin ini rekan kerja yang sefrekuensi sama kita, yang sama, kayak gitu teman-teman. Nah itu mungkin ada 5 taktik atau 5 cara dalam mempengaruhi orang lain atau mempengaruhi sebuah lembaga. Sekian video kita kali ini, mohon maaf atas semua kekurangan atau yang lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.